Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana akhir pekan Bapak Ibu? Enjoy? Dan bagaimana trading Bapak Ibu kemarin? Minggu lalu tepatnya. Luar biasa? Ada profit atau malah mungkin terombang-ambing karena galau atau mau entry tapi nggak berani masuk karena udah terlalu tinggi, atau bahkan karena kemarin memang marketnya di tengah-tengah ada libur, jadi cenderung marketnya cenderung bikin galau memang, ya nggak kaget karena kalau lihat composite kita di akhir minggu ini membentuk candle doji, yang mana artinya market sendiri lagi indecision. Yes, hari ini di akhir minggu ini saya mau sharing agak panjang, nggak apa-apa ya agak panjang ya, tapi ini semoga bisa memberikan pelajaran yang berarti bagi Bapak Ibu. Ya, saya mau ngajarin trading nih. Di sini saya mau ngajarin trading, bedanya antara trading pendek, trading jangka menengah, dan trading jangka panjang. Dan ini saya sudah bikin video seperti ini berulang kali, especially untuk member di grup. Tapi saya rasa video ini juga bisa tetap berguna bagi teman-teman semua. Setidaknya untuk jadi self-reminder kita. Sebelum saya mulai, saya mau bacakan satu quotes, dua quotes lah tepatnya, yang menjadi pengantar untuk apa yang akan saya bagikan hari ini. Quotes pertama adalah dari seorang Steve Burns. Quotes kedua juga dari dia juga. Kebetulan saya bikin dari quotes ini karena relevansinya, ada sejumlah relevansi. Ya, dia mengatakan bahwa umumnya short term trading ya, risk menghasilkan random. Jadi menang kalah nggak bisa kita predik dalam satu tren satu masa. Oh, ini bakal banyak menangnya. Oh, ini pasti menang, atau oh ini pasti banyak kalahnya, atau ini pasti kalah. Jadi cenderung random. Bang 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 random. Dan di jangka panjang ya, uang berakhir, maksudnya uang itu baru menjadi benar-benar uang, menjadi duit, benar-benar jadi duit ya. Ends up with those that can trade and manage risk ya. Jadi uang baru ada wujudnya atau baru datang uang itu ketika untuk orang-orang yang bisa handle risk, yang bisa mengkalkulasi risiko, dan yang bisa trading tepatnya. Jadi dia bilang sebenarnya di sini kalau baca bukunya, beliau mengatakan bahwa ini kan kebetulan quotes ini ambil dari satu cuplikan paragraf aja. Sebenarnya dia mengatakan bahwa kalau tanpa trading system, trading cuma ya random aja ngawur gitu, buy sell gitu, itu hasilnya random dan cenderung akan banyak ruginya, believe it ya, dia bilang gitu, pasti banyak ruginya. Harus temukan suatu trading system yang benar dan yang bisa dipegang, kalau bisa, untuk menjadi pegangan ketika kita trading. Dan hindari impulsive buy. Nah, saya akan masuk ke quotes berikutnya. Hindari impulsive buy. Dia mengatakan begini. Kebanyakan dari trading yang kita lakukan ya, hampir semua yang trading kita lakukan, itu terjadi karena dalam batin kita ada peperangan antara kesabaran dan impulsif kita. Jadi antara FOMO kita. Jadi FOMO itu adalah suatu istilah yang mungkin kelihatannya gampang banget. Oh, FOMO, jangan FOMO. Tapi kita nggak bisa hindarin itu. FOMO itu adalah wujud dari greed kita ya, greedy. Salah satu dari kita punya keinginan untuk dapetin profit dan ngejar suatu saham yang sedang tiba-tiba spike, bam, gitu ya. Nah, saya mau masuk ke dalam satu contoh sekarang. Saya sajikan dalam bentuk contoh ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti inti apa yang saya mau bagikan hari ini. Nah, ada coret-coret ya. Kalau pakai coret-coret ini pada seneng nih, wah belajarnya beneran kalau pakai coret-coret. Pak Erwin ngajarnya lagi mau beneran nih pakai coret-coret. Ya, kenapa saya bilang
eh, FOMO itu bagian dari greed, dan short term trading adalah random, ya. Sengaja saya pakai ini Java. Java itu dari zaman bahela, dari tahun saya mulai ngajar dari tahun 2017. Bener-bener ngajar 2017. Dan Java ini sudah jadi studi kasus saya yang saya gunakan untuk mengajarkan teman-teman mengenai trading, ya, karena ini di Java ini banyak sekali pelajaran mengenai psikologi trading. Nah, ini saya ambil jadi contoh yang paling dekat aja. Itu kalau saya ukur yang historinya itu seru banget, ya, itu seru banget. Historinya bakal seru banget nanti. Oke, kita mulai dari ini dulu deh. Kita mulai dari ini dulu. Kebetulan Java ini mewakili banyak hal di sini, ya, di time frame ini kebetulan, ya. Nah, saya mau gambarin satu ini, ya. Ini adalah areal sideways, ya. Ini kita lihat, ini dia sideways nih, sedang sideways. Sorry, dia mungkin warnanya saya ganti dan dengan ini lebih tebal, ya. Pakai yang oranye lah. Di sini oranye nggak ada soalnya. Oke. Ini adalah areal sideways. Yang mana kalau kita Bapak Ibu lihat, ya. Di sideways ini, ya, di sideways kita bisa lihat nih. Kalau ketik yang FOMO, ya, yang FOMO nih, saya kasih lihat yang FOMO nih. Ya, ini FOMO nih. Ini memicu orang FOMO di sini. Jangan pakai pink. Yang kontras ini. Nah, ini memicu orang FOMO. Ini akan memicu orang FOMO. Dan bayangin, ketika habis dia ini juga, sorry, tambahin lagi. Jadi ketika dia habis terbang, besokannya gimana? Yes, besoknya merah. Ini merah, ya. Ini merah. Jadi ini merah, ini juga merah. Cenderung merah. Jadi bikin galau kita, ya. Dan ini yang saya mau kasih tahu. Kita harus bisa memetakan suatu tren itu, suatu masa itu sedang sideways atau sedang downtrend atau sedang uptrend. Nah, kalau kayak gini nih, dia cenderung bergerak flat, ya. Ini bergerak flat, itu yang kita sebut sebagai sideways. Ya, ini sideways. Kalau lagi sideways, trading itu jangan FOMO, jangan ngejar saham yang sedang trending. Ada kebetulan saya ulas ini karena ada satu teman yang bertanya kepada saya, ya. Bertanya kepada saya. Pak, ini calon member tepatnya. Trading sistem winner stocks itu seperti apa sih, Pak? Boleh cerita sedikit nggak gitu? Terus makanya saya buat video ini. Dia cerita, saya bilang, emang yang trading system seperti apa yang Bapak sudah pernah ikutin dan bagaimana caranya? Saya tolong dibagi dulu, share dulu. Dia mengatakan bahwa saya trading system yang sedang saya gunakan saat ini itu adalah trading moment buy ketika signal buy terpenuhi dan trading setup terpenuhi, ya, signal buy trading setup terpenuhi dan ditandai dengan warna, ya. Ditandai dengan warna, begitu hijau langsung buy. Dan merah sell. Oh, oke. Cuma berdasarkan itu doang ya, Pak, ya? Iya, saya cuma berdasarkan itu doang. Nah, masalahnya, Pak, seringkali hijau itu ketika sedang rally. Saya minta dia coba gambar, bisa saya nggak kasih gambarnya, tapi saya minta coba tolong share, saya dibagi dong gambarnya, saya pengen tahu seperti apa sih yang sinyal-sinyal yang kamu bilang itu tadi. Dia katakan bahwa iya, saya beli di sini, Pak, saya sering kali kejebak, Pak, saya beli di sini dan saya beli di sini, di sini, ya. Sorry, ini agak melenceng. Dan saya beli di sini. Jadi ketika sinyal buy tercipta, saya beli, Pak. Saya beli di sini. Tapi seringkali endingnya saya tuh jadi cut loss. Nah, saya bilang lah,
Mungkin bukan salah trading sistemnya ya, bukan salah trading sistemnya, tapi Bapak itu udah harus tahu dulu suatu tren. Nah, tren itu kalau lagi sideways, kita nggak bisa pakai sinyal yang itu. Jadi, penting juga ya untuk melihat. Makanya itu sebabnya saya di sini, di Winnerstock, saya nggak pernah memberikan suatu arahan untuk beli ketika based on warna ya. Jadi, based on signal buy kayak gitu, itu impulsif. Jadi saya bilang kita bukan begitu. Kita harus lihat trennya. Kalau trennya sedang sideways ya kita akan kejebak kalau kita beli ketika dia lagi trending. Kalau dia hijau, kalau dia endingnya ternyata babak belur gimana? Endingnya dia koreksi gimana? Sorry. Jadi contohnya ini. Yang ini yang saya akan kayak ini. Ini sebenarnya candlenya waktu market lagi jalan, dia itu sebenarnya ini loh, sebenarnya hijau loh. Hijau dulu. Tapi kemudian dia koreksi, ya, yang ini. Jadi sebenarnya candlenya itu hijau sebenarnya. Cuma endingnya aja dia turun. Atau setidaknya pagi-pagi dia sempat hijau, kemudian siang-siang atau sore-sore dia turun. Nah, jadi kita harus lihat dulu, harus petain ada areal apa gitu. Nah, kalau di sini salah satu areal kita itu kan adalah V-line. Ini yang Bapak Ibu lihat ini kan V-line nih, areal V-line. Nah, kalau dari V-line itu, kalau dia nggak mampu breakout V-line, siang-siang dia turun, nah itu hati-hati, itu koreksi. Potensial koreksi. Ya, contoh ini juga nih. Ini juga sebenarnya pagi-pagi sebenarnya hijau ini, candle ini. Ini pagi-pagi itu hijau. Cuma dia ketika menjelang siang, dia koreksi, dia turun, ya kan? Nah, itu sebabnya kita pintar-pintar kita lah ya, harus bisa melihat tren. Dan itu sebabnya kita harus belajar. Kalau Bapak Ibu tidak belajar, Bapak Ibu akan gawat sekali, ya. Nah, ini dari sisi sideways. Ini dari sisi sideways. Terus kalau lagi tren bagaimana? Kalau lagi tren pun sama. Itu makanya kenapa saya bilang Java itu oke banget lah. Bagus sekali untuk kita buat belajar, untuk belajarin tren ya. Nah, salah satunya adalah ini. 1, ya kan? 2, 3, 4. Perhatikan. Ini setiap kali dia terbang, dia besoknya koreksi. Nah, ini yang ketika itu, oh pantesan Pak, saya ketika beli, besoknya saya galau, saya cut loss. Habis itu dia terbang lagi. Ketika saya beli di sini, jadi belinya di sini, yang saya panahin hijau nih, karena beli berdasarkan hijau-hijau tadi, saya beli, terus kemudian besoknya koreksi Pak. Nah ini koreksi. Nah di situ saya cut loss, saya galau. Nah, itu sebabnya kita tidak sarankan untuk impulsif buy, ya. Nih, perhatikan. Setiap kali dia terbang, bang, 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 dia koreksi. Ini yang mungkin, nah, makanya akhirnya saya cari literatur tadi, quotes tadi, kembali lagi, ya. Dia katakan bahwa short term trading, ya, majority short term trading, itu random, endingnya random, dan cenderung kalau lihat saya share mengenai Java tadi, banyak kan seringnya rugi, ya, banyak kan seringnya rugi. Nah ini, banyak kan seringnya rugi nih, ketika beli, ya kan, beli, rugi, ya. Padahal nih ya, kalau kita tidak impulsif nih, kita nggak FOMO, ya kan? Kita belinya pas kapan? Nah, contoh kalau di Winnerstock ya, ini kita pakai Winnerstock menggunakan acuan selendang sebagai barometer kita untuk buy. Semakin dekat dengan selendang itu kriteria buy-nya semakin bagus ya. Jadi kita bukan dia terbang, tapi kita cari yang dekat dengan selendang. Contoh ya, ini ketika dia breakout selendang. Oke, beli di sini nih. Sorry. Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini.
Kita dari sini deh, biar fair. Beli di sini. Ternyata dia nggak kepentok kan? Dia gagal. Ya udah, karena kita beli ketika dia breakout, kita lihat, kita harus punya trading setup dong, betul nggak? Kita harus punya target. Target kita ke berapa dan stop loss berapa. Nah, ini stop lossnya, level stop loss. Nah, biasanya kalau kita beli di sini, stop loss kira-kira sekitar 5% dan kita hitung level 5%-nya seberapa. Nah, atau mungkin 10% lah ya. Kita lihat range ideal kita antara 5-10%. Kita lihat. Nah, anggaplah level stop loss kita di sini umpamanya. Level target di mana? Biasanya 1:2 biasanya. Biasanya kalau di sini level stop loss di sini, biasanya level target, anggaplah ini kan, ini kita titik beli kita, ya titik beli. Jadi level ke stop loss di sini berarti level target anggap 2 kali lipatnya. 1, 2, 3. Kira-kira loh ya, kira-kira level kita di sini. Nah, relevan nggak? Relevan nggak Bapak Ibu? Ini yang kita bilang sebagai risk and reward-nya harus imbang ya, risk and reward harus imbang. Jadi kalau Bapak Ibu trading, perbandingannya itu harus 1:2. Oke, ini areal beli, ini areal stop loss. Ini stop loss. Sorry, ini harusnya bukan di situ. Stop loss itu yang di bawah sini ya. Jadi kalau turun garis ini berarti harus stop loss, harus cut loss ya. Kalau turun sampai di bawah garis ini harus cut loss. Sebaliknya kalau naik di atas garis ini berarti ini areal taking profit. Nah, ini areal taking profit. Area taking profit. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cermati ya, kalau kita lihat di sini ya. Dia sempat kayak gini, dia sempat turun gitu. Dia sempat turun di bawah ini. Nah, ini berarti kita cut loss dong, Pak. Ya, mau nggak mau. Jadi ketika waktu itu Bapak Ibu kalau umpamanya, wah saya tradingnya pantau di depan monitor terus, pasti di sini harus cut loss. Oke nggak? Mau nggak mau. Kalau memang harus cut loss ya udah cut loss aja nggak apa-apa gitu loh. Ini cut loss. Kita harus disiplin loh ya. Harus disiplin. Berarti kalau kita belinya di sini, ya, buy di sini, cut loss di sini. Terus, that's it. Nggak apa-apa. Yang penting kita di sini menggunakan money management ya. Nah, tapi kita di sini kan, ketika dia tadi kita bilang apa? Beli di atas selendang, oke? Ketika besoknya dia naik lagi di atas selendang. Nah, ketika naik di atas selendang, di sini kita buy lagi nih. Enak ya kalau punya trading system tuh enak banget. Jadi Bapak Ibu punya patokan kapan harus beli, kapan harus jual ya. Nah, tadi sudah saya bilang kalau bisa bertahan di atas garis V-line kita itu yang ungu ini, itu juga silakan tambah beli atau average up atau hold ya. Nah, ini ketika dia berhasil bertahan di sini. Nah, ini kan kita bukan ngejar di sini ya. Kita nggak ngejar average up-nya di sini, bukan. Yang kita average up adalah ketika dia terjadi pantulan ya, terjadi pantulan. Jadi dia naik, biasanya bola itu kan begini kerjanya. Mantul, turun, mantul, naik lagi, terus turun, kena pantulan, nah, naik lagi. Nah, ini dia juga sama nih. Ketika terjadi turun dia, dan dia mantul, nah ini areal beli lagi. Ini areal beli lagi, ya kan? Areal beli lagi ketika dia dekat dengan selendang nih. Ini kan ini ada selendang nih. Jadi beli di sini. Areal buy ini kita beli lagi. Dekat di sini. Nah, terus ketika dia naik, dia turun lagi dan dimantul lagi. Nah, ini beli lagi di sini. Begitu terus. Dia naik, kita nggak beli. Turun, dia naik lagi. Ini kan nggak, kebetulan kita sudah beli di sini. Ini kita boleh average up di sini atau diemin aja. Diemin aja pokoknya dia naik terus. Nah, ternyata di sini jebret.
dia koreksi. Nah, ketika di sini kena ini dia nggak mampu breakout, ini Bapak Ibu silakan profit taking. Di sini jelas ya. Jadi titik beli itu pengaruh sekali terhadap apa yang akan Bapak Ibu lakukan next-nya. Jadi itu sebabnya saya selalu tekankan ke Bapak Ibu, jangan impulsif kalau beli. Dan kalau beli juga sebaiknya jangan all in ya, harus bagi porsinya. Kita beli di sini, beli lagi di sini, beli lagi di sini. Itu nggak apa-apa kok. Ngapain kita mesti beli di sini, all in di sini? Kalau nanti ini kebetulan trennya, chartnya bagus ya, dia bisa swing. Lah kalau galau ternyata bikin galau gimana? Oke, di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Nah terus Java ketika profit taking di sini, terus mau beli lagi pas kapan? Beli lagi pas di sini nih. Nah beli lagi di sini, terus dia naik. Ternyata dia belum mampu keluar area ini dan dia balik lagi. Nah, ketika dia balik lagi harusnya profit taking lagi di sini. Di sini areal ini profit taking lagi. Terus dia turun ke bawah. Nah, ketika dia naik, ini kan belum naik di atas lendang nih. Areal ini kan belum, dia nggak ada di atas lendang. Jadi kita nggak beli dulu. Kita baru beli lagi kalau dia stabil ada di atas lendang. Nah, contohnya di sini. Ini Bapak Ibu boleh beli lagi di sini. Kalau dia turun, ya hold aja. Karena ingat, risk and reward-nya harus ada stop loss-nya kan, 1:2. Nah, kita lihat lagi stop loss-nya di mana, level berapa. Ini kita bisa pakai ini acuan ini sebagai stop loss nih. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, ini stop loss-nya, ini targetnya. Jadi, Bapak Ibu bisa pakai acuan nih, umpamanya kita beli di sini nih. Jadi, 1:2 nih. 1:2. Enak banget kan? Jadi trading sudah ada panduannya, sudah ada panduan ini nih. 1, 2, 3. Nah, ini targetnya 1, 2, 3. Jadi kalau Java turun, hold, nggak usah beli dulu. Nggak usah, karena dia nggak usah cut loss juga, karena dia belum kena ini level cut loss. Begitu dia naik di atas lendang lagi, ini baru bisa buy lagi. Jadi ada 2 kali buy itu dia tuh. Di sini buy lagi, ya. Nah, nanti ketika dia turun, ini kan sekarang lagi swing nih. Nanti kalau besok dia rebound lagi, buy lagi gitu kan. Nanti naik terus gitu. Harapan kita dia dalam tren yang naik. Jadi itu maksud saya. Nah, kalau Bapak Ibu trading dalam begini, ini kan bukan trading jangka pendek saja. Kita nggak beli buy sell gitu, nggak beli begitu. Tapi kita beli dalam satu kurun waktu. Contoh, ini kita beli di sini nih kan. Kita beli di sini satu kurun waktu, ini bulan, ini, anggaplah ini tanggal 23 Agustus, ya, tanggal 23 Agustus, sampai kita baru jual lagi, itu di kira-kira mungkin di angka 15 Agustus lah ini anggaplah ini, 18 Agustus, 18 September, ini beli 23 Agustus, hampir 1 bulan loh, jadi kita trading tuh santai, nggak usah sampai buy sell tiap hari ya, beli jual nanti tergantung momentumnya ya, bukan yang tipe impulsif. Saya hindarin dan saya tidak sarankan Bapak Ibu untuk buy sell terus, santai aja, kita trading tuh santai ya, jangan yang impulsif gitu. Sama halnya ketika di sini nih, ketika buy di sini tanggal 11 Oktober nih, sini ya kan, nah ini 11 Oktober, terus beli lagi tanggal ini mungkin di 17 apa 16 Oktober nih, beli lagi nih 16 Oktober, nanti besok kalau rebound lagi mungkin tanggal 25 mungkin apa 26, yang mana mungkin besok Senin atau Selasa rebound lagi, beli lagi nih ya, 25 atau 26 Oktober beli lagi. Jadi trading itu gitu, kita ngumpulin barang ya, bukan untuk all in, jebret, naik, jual, jebret, beli. Wow, itu capek banget. Percaya saya deh, akan sangat melelahkan Bapak Ibu, jiwa raganya Bapak Ibu. Capek sekali ya ini. Jadi, ya semoga insight dari saya bisa membantu, bisa mencerahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita trading tuh jangan impulsif ya, kita sabar, tunggu momennya. Itu sebabnya
saya ajak Bapak Ibu untuk belajar trading yang proper, yang benar. Ya, kalau tanpa trading system, Bapak Ibu akan endingnya tadi cut loss, cut loss, cut loss. Sudah ada trading system juga, Bapak Ibu harus mempelajari benar-benar apakah trading system ini cocok untuk kita atau enggak. Jadi kalau namanya trading system pasti ada titik lemah, ada unggul, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi harus tahu kelemahan di mana dan keunggulannya di mana. Dan harus terbuka. Saya pun terbuka dengan member. Kita semua terbuka dan saya sama teman-teman juga terbuka. Kelemahan kita di mana dan keunggulan kita di mana. Dan sampai sejauh ini ketika kita gunakan untuk trend, cari saham yang trending, nyaris 75% sampai 80% hampir bisa dipastikan cukup berhasil ya. Jadi itu caranya saya bagikan pada Bapak Ibu menggunakan trading sistem Winner Stocks Indonesia, ya, menggunakan sistem selendang tadi. Ayo, kapan lagi? Waktunya sekarang bergabung, karena momennya ini waktunya untuk mulai rally. Ya, saya akan share kepada Bapak Ibu composite kita. Sekalian saya akan mulai market review. Kenapa saya bilang ini momentumnya? Nanti untuk VIP, ya, saya akan bagikan yang emiten yang masih murah, layak untuk beli. Banyak yang bilang sama saya, Pak, apakah sekarang momen yang tepat, Pak, untuk mulai nabung? Ya, momen yang tepat. Tapi, Pak, sudah banyak harganya sudah pada naik. Ya, kalau memang baru mau beli, ada beberapa emiten yang sudah terlalu tinggi, kita tunggu koreksinya. Makanya tadi saya share, bagaimana sih caranya kita tunggu, atau kapan waktu yang tepat kita beli. Ya, nah, tapi ada yang sudah saya pilihin, saya sudah cek, saya sudah lihat, dan saham-saham ini berpotensial untuk rally. Dan nanti akan saya bagikan, di sesi berikutnya akan saya bagikan buat teman-teman kita yang VIP. Ya, tapi untuk sementara saya akan bagikan untuk yang market review. Kita akan bagikan market review-nya. Oke, ini market review kita. Kalau kita lihat daily-nya, lihat nih, ini kan chartnya sudah overshoot, seakan, wah ini tinggi banget, Pak. Dia bahkan IHSG dalam beberapa hari ini mau breakout all time high-nya nggak mampu. Ya, kalau begini saya bilang gegabah. Kalau itu, maka saya bilang kalau beli saham yang sudah rally saat ini, kondisi saat ini udah rally, wah itu bahaya sekali. Saya kemarin waktu hari Kamis, kita ada meeting internal ya, dan dengan coach, dan saya sudah bilang hati-hati dengan emiten yang sudah tinggi ya, itu potensi koreksi, dan koreksi lumayan berasa. Jadi kita serok aja, kita wait and see, dan kita siap serok. Dan kita lihat dalam beberapa waktu ini, apakah selendang cukup mampu di daily ya, ini kan selendang nih, apakah selendang cukup mampu untuk bisa dia rally lagi. Ingat, minggu depan adalah minggu ini sudah mulai dirilis dia, pertengahan Oktober sampai akhir Oktober sampai awal November adalah masa-masa di mana dirilis laporan kuartalan ya, kuartal ketiga. Jadi ini jadi katalis positif ya, apakah waktunya untuk beli atau jual ya. Dan kalau lihat kondisinya kemungkinan bisa banyak belinya. Nah, kalau lihat di weekly-nya, kalau Bapak Ibu lihat di chart weekly, nah ini yang saya bilang tadi, ini candle-nya doji ya, candle doji. Artinya apa kalau candle doji itu? Kalau candle doji itu dia berpotensi untuk ambles ya. Indecision tepatnya. Apalagi dia dojinya di pucuk ya. Jadi dia potensi koreksi, apalagi jarak dia terhadap selendang juga jauh sekali. Nah, yang kayak gini itu biasanya saya bilang hati-hati ya. Dan areal seroknya di mana? Kalau composite, saya lihat areal seroknya ada di level ini, 6400, 6350. Di level 2 level ini. Kalau sampai turun ke 6290, wah ini sih gawat banget deh. Tapi saya rasa swing ke 6400 sampai 354 itu possible. Jadi dia akan swing dulu untuk kemudian dia rebound lagi ya. Nah, kalau kayak gini makanya saya bilang jangan buru-buru beli untuk nabung sekarang. Kita cari emiten-emiten tuh nanti, tunggu waktu
dibuka jendelanya, window shoppingnya dibuka untuk kemudian kita belanja. Ini kebetulan dekat dengan acara Black Friday di Amerika, Black Friday. Jadi Black Friday itu apa sih? Black Friday itu adalah momen di mana orang itu belanja dengan harga yang sangat murah. Orang tuh bisa camping di depan toko, nginep untuk menjadi orang pertama yang ketika buka pintu jebret orang tuh rebutan, dan harganya biasanya ngeri-ngeri, diskonnya bisa sampai 80-an%, 90%, bahkan ada beberapa yang 90%. Itu ngeri banget deh. Nah, jadi ketika ini makanya saya bilang tadi kita tunggu momen Windows, pintu dibuka ya. Ketika pintu dibuka, nah kita baru masuk. Tunggu momennya kapan? Nah, tunggu harga diskon. Jangan ketika harga lagi tinggi kita FOMO, jangan. Ketika harga lagi diskon, kita baru beli. Dan good news-nya adalah ketika IHSG lagi uptrend begini, ya lagi uptrend, yang ngedrive itu adalah saham-saham yang berfundamental atau bervaluasi atau likuiditasnya cukup tinggi. Jadi silakan dibidik. Yang saat ini lagi murah-murah itu saham apa aja. Yang masih murah-murah masih oke apa aja ya. Silakan. Nah, kalau kita lihat ini jangan buru-buru ya. Tadi ada yang saya bilang tadi, ada yang tanya, "Pak, sekarang waktunya momen udah boleh nabung belum?" Oh ya udah boleh. Ya, tapi kamu jangan beli sekarang. Lah, terus belinya kapan, Pak? Ya tunggu koreksi. Cuma kadang-kadang ketika koreksi nggak ada yang berani beli ya, nggak ada yang berani beli. Ya, mungkin nggak banyak lah yang kayak grup kita Winner Stocks tuh kalau lagi merah itu malah semangat beli, serok waktunya belanja gitu ya. Saya senang sekali dengan mindset yang sudah jadi dari teman-teman di grup ya. Jadi ketika lagi koreksi, wah ini waktunya yang tepat untuk belanja ya. Oke ya, itu market review dari IHSG ya. Jadi kita waspadai koreksi di minggu-minggu ke depan ya. Dan level, kalau mungkin memang akan ada rally lanjutan, oke, bisa, cuma hati-hati, target naiknya jangan terlalu tinggi. Mungkin dia bisa breakout sedikit, terus habis itu dia akan mungkin sideways, cenderung sideways, atau mungkin bergerak bikin galau. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kalau saya bilang, dia berpotensi untuk koreksi dulu ya. Jadi jangan terlalu euforia ya. Jangan yakin, over PD. Trading itu nomor satu, jangan terlalu pede. Kita harus humble. Jadi trader itu harus humble. Ketika trader merasa paling benar atau merasa paling yakin, disitulah dia dihajar habis-habisan. Jadi saya nggak pernah, kita selalu bilang sama teman-teman, kalau yakin sekali saham ini bakal terbang, itu justru malah saya paling takut. Kenapa? Karena potensi ketika saya greedy-nya keluar, saya hajar all in, itu potensi gagalnya besar. Ketika di situ terjadi, ketika saya punya PD-nya, ketika saya punya euforia terjadi, saya justru malah lakukan hal yang berlawanan. Saya tutup laptop, saya nggak mau lihat-lihat dulu, saya setback. Nah, kayak kemarin-kemarin ini saya kan bilang, saya trading 1 minggu kemarin itu boring banget. Kenapa? Saya justru malah mundur. Saya sudah on position, saya malah udah didiem aja, tutup mata aja. Nggak mau terlalu lihat-lihat. Karena ketika saya merasa, oh ini waktunya beli nih, saya hajar lagi. Oh waktu beli, saya hajar lagi. Kejadian beberapa kali, saya memang beli ketika buy on weakness dan memang rebound. Kayak contoh di Akra. Terus kemarin di mana lagi ya? Turun. Nah, tapi ketika itu saya bukan belajar, hajarnya nggak all in. Saya masuk bertahap, masuk lagi bertahap. Masuknya butuh nggak butuh. Dan sebisa mungkin saya gunakan smart order. Fitur smart order itu kepake sekali. Untuk apa? Untuk meredam saya punya greedy saya, nafsu beli saya gitu ya. Jadi saya beli nggak langsung all in gitu. Saya beli smart orders, nawar gitu. Oke, itu tips-tips dari saya. Terus sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektoralnya ya. IDX Basic. Nah ini mirip ya, bikin galau ya kan. Ini weekly loh, ini weekly. Jadi kalau lihat kayak gini, daily-nya sih kelihatannya wow, menarik nih. Ini bisa rebound lagi. Jadi minggu depan
salah satu sektor yang mungkin akan jadi penopang indeks adalah sektor basic ini. Jadi ketika market lagi koreksi, jangan takut, peluang selalu masih ada. Dan saya justru malah suka ketika market koreksi. Karena apa? Lebih mudah buat saya untuk bidik saham-saham mana yang berpotensi untuk naik. Ya. Terus kemudian habis itu ada IDX Consumer Cyclicals. Nah, ini. Saya bilang ada double bottom nih. Ini kalau dia swing lagi, jadi kalau double bottom ini bukan berarti dia pasti langsung breakout. Dia biasanya ada suatu pola koreksi sedikit, nah besok ketika dia rebound, dia terbang, nah itu mungkin baru momentumnya ya. Jadi ini silakan Consumer Cyclicals dipantau juga nih. Energi tertahan level support dan berpotensi rebound. Wah, kalau lihat model-modelnya begini kok saya lihat minggu depan cakep nih ya, bakal rebound ya. Semoga ya, semoga. Nah, ini yang bikin saya ngeri, dia tidak terlalu terbang terlalu banyak dan dia sebagai pemberat indeks. Kalau dia koreksi, IHSG cenderung besar, kemungkinan besar akan koreksi. Jadi kalau dia koreksi, masuk di emiten-emiten yang ini kayak energi yang siap rebound ya. Energi basic gitu kan, ini siap rebound nih, siap naik. Jadi financial hindari dulu ya, sektor finance hindari dulu. Healthcare, nah ini kan udah kena support, nah ini potensi rebound ya. Nah, jadi masuk ke emiten-emiten yang potensi rebound. Industri, sektor industri, wah cakep nih. Nah ini lagi sideways ya, lagi sideways infrastructure. Kalau bisa breakout bagus nih. Consumer non-cyclicals. Nah, ini koreksi dulu. Koreksi dulu, kena garis V-line kita, harapan kita bisa rebound lagi. Ya. Nah, consumer non-cyclicals ini bobotnya besar terhadap indeks. Kalau dua sektor ini koreksi, ya sektor finance dan sektor consumer non-cyclicals ini koreksi bareng, hampir bisa dipastikan IHSG-nya merah. Ya, hampir bisa dipastikan merah. Properti. Wow, properti cakep nih. Nah, ini juga menarik ya. Jadi, untuk minggu depan, silakan amati basic, energi, healthcare, properti, industri ya, itu menarik untuk tradingin. Tekno masih sideways gitu-gitu aja. Kalau saya bilang stay away dulu, jauh-jauh dulu dari sektor tekno. Transportasi juga masih sideways. Kalau dia bisa segera rebound lagi, breakout, oke, valid ya. Tapi kalau dia masih di sini-sini saja, hindari dulu. Ya, kalau saya lihat sih cenderung masih sideways sih. Ya, itu sektoralnya. Jadi, saya lihat sih potensi untuk rebound cukup besar. Cuma karena lihat finance dan consumer non-cyclicals-nya potensial turun, itu sebabnya saya bilang minggu depan kok bau-baunya bakal merah dulu, bakal koreksi dulu. Ya. Semoga saya salah. Market besok minggu depan tetap rebound, tetap happy kita ya. Tapi walaupun market turun pun biasanya kita tetap happy karena kita punya dapat kesempatan untuk belanja diskon, harga diskon. Oke? Ya, itu secara sektoral. Dan selanjutnya untuk rekomendasi untuk trading pendek setidaknya trading Senin ya. Senin atau Selasa atau Rabu mungkin ya. Apa aja sih yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk belanja? Pertama yang bisa saya kasih yaitu MPPA. Wow, ini menarik ya. Turun jebret dan dia rebound. Nah, kalau kayak gini gimana Pak? Tapi kan dia belum di atas landang. Boleh beli nggak? Dihitung, pakai money management ya. Idealnya sih dia di atas landang. Idealnya beli di atas landang. Tapi dia di bottom banget kan. Jadi, silakan. Kalau mau beli, maksimum alokasi dana 10%. Jangan banyak-banyak, 10%. Kalau dia naik lagi di dalam selendang, icip-icip lagi, ya. MPPA. Lebih bagus lagi kalau dia bisa di atas selendang. Wah, itu cakep lagi, ya. Kemudian adalah kedua, berikutnya care. Nah, ini salah satu sektor healthcare, ya. Lihat, dia cakep banget. Biasanya kalau dia rebound, lumayan nih. Nah, dia udah mulai masuk ke dalam selendang. Sama. Maksimum 10% atau mungkin 15% juga boleh icip-icip di sektor ini. Pelan-pelan. Dia termaintain dengan baik sektor ini. Dia tepatnya bukan sektor ini. Tepatnya saham ini terpantau dengan termaintain dengan baik.
Kalau dia bisa pelan-pelan naik, cakep nih ya. Terus habis itu ada BBCA. BBCA ini disclaimer ya, secara dia potensial koreksi. Kalau dia nggak bisa naik di atas level 7.550, jangan beli dulu. Beli waktu koreksi ya. BCA itu cari waktu koreksi. Ini soalnya ada gap di bawah sini, ada gap di bawah sini. Ada dua tempat di mana terjadi gap ya. Jadi saya bilang hindarin dulu BCA kalau dia koreksi, karena ada dua areal dia jadi ada gap di sini. Jadi saya lebih suka dia turun dulu. Lebih suka turun dulu ya. Level 7.000-an. Kalau dia sampai ke 7.000-an, ke 6.500, 6.600 ini. Nutup gap dulu ya. Itu menurut hemat saya BBCA. Kemudian ada Wika. Wika beberapa kali saya lihat ketika dia sampai di bottom selendang, dia cukup valid untuk rebound. Jadi besok kalau dia bisa naik kembali ke atas selendang, silakan buy dengan alokasi dana maksimum 30-50% ya. Selanjutnya ada Excel. Oke, Excel ini juga menarik. Dia cukup rapi, bergerak di selendang ya, dan ini potensial untuk rebound di atas selendang cukup besar. Beli jika dia naik ke atas selendang ya. Biasanya kalau dia naik di atas selendang cukup oke. Ya. Silakan atur strateginya ya. Ini momen buy-nya cukup oke ya, momen buy, karena dia belum terlalu di atas banget. Ini areal top range-nya dia masih sideways, kemarin masih sideways dan dia breakout. Ini dia swing dan dia ada di atas top range. Ini saya lihat sih menarik untuk dicermati nih Excel. Oke, tidak terasa sudah hampir 1 jam. 3 menit lagi udah 1 jam nih. Terima kasih sudah nonton video kita ya, market review, sharing trading, cara trading yang baik. Terus kemudian ulasan dan rekomendasi. Selamat berakhir pekan semua. Jangan lupa tetap apa yang kita bagikan adalah bagian dari pembelajaran dan ada disclaimer-nya juga. Jadi pastikan Bapak Ibu lakukan riset ya, pastikan riset dan ditelaah. Logiknya juga apa yang saya bagikan ya, yang tadi apakah relevan apa enggak gitu ya. Dan akhir kata, enjoy your weekend. Enjoy your weekend, jangan terlalu fokus di ini. Kalau ada waktu luang silakan nonton video-video trading saya yang lain. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk share video market review ini, dan jangan lupa untuk di like ya, dukung kami selalu, dan subscribe. Kenapa saya bilang subscribe? Karena ketika kami rilis video live dan apapun itu ya, premiere, Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Dan awal November kami akan adakan live trading live di YouTube, jadi di Zoom juga ya. Jadi tunggu tanggal mainnya, live trading loh ya. Oke? Ya, itu semua. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Stay safe semua, stay healthy. Happy cuan and God bless.